Halo Sobat Frateran, salam tangguh. Kita bertemu dalam acara PS, Podcast SMAK Frateran Malang. Hadir bersama kita siang hari ini, Bapak Markus Basuki, SPD MPD. Selamat siang Bapak Markus. Selamat siang. Ya. Bagaimana kabarnya? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bagi yang tidak tahu siapakah beliau, beliau adalah Kepala Sekolah SMAK Frateran Malang. Bapak Markus, banyak yang belum mengenal tentang SMAK Frateran Malang. Coba Bapak ceritakan sejarahnya bagaimana sih SMAK Frateran Malang itu? Baik, secara singkat bisa saya ceritakan demikian. SMAK Frateran Malang tahun ini baru berusia 32 tahun. 32 tahun. Namun sebenarnya sebelum SMA ini muncul, itu sudah ada lembaga pendidikan yang disebut SPGK. Dan itu sudah puluhan tahun sebelumnya. Sejak tahun 1988, SPGK beralih fungsi menjadi SMA Katolik Frateran. Karena itu, SMAK Frateran Malang dimulai sejak 1988. 1988. Benar. Seusia siapa ya? Mungkin Sobat Frateran ada yang seusia dengan kelahiran SMAK Frateran Malang. Tahun ini SMAK Frateran berusia 32 tahun. Tepatnya tanggal berapa Pak Markus? Tepatnya tanggal 15 Agustus. 15 Agustus, wow. Hampir berdekatan dengan perayaan HUT kemerdekaan RI ya Pak ya? Benar. Benar. Untuk ulang tahun ini yang spesial apa Pak? Iya, jadi yang jelas tahun ini ulang tahun SMAK Frateran dirayakan dalam kondisi prihatin. Karena kita berada dalam pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19, namun tidak mengurangi semangat. Ya, jadi kegiatan-kegiatan kita tetap ada. Tetap ada, baik. Oke, Pak Markus, saya mendengar bahwa SMAK Frateran Malang itu sekolah berwawasan budaya. Buktinya, di sini saya melihat ada wayang, lukisan. Nah, itu maksudnya apa Pak, sekolah berwawasan budaya itu? Baik, sebenarnya wawasan budaya ini dalam arti luas, tetapi kami ingin menampakkan hal-hal yang bisa dilihat secara konkret sebagai bagian dari budaya. Salah satunya adalah seni. Masyarakat kita memiliki kekayaan budaya luar biasa dan kami ingin memunculkan itu karena manusia tidak bisa lepas dari budaya. Betul, betul. Termasuk budaya berkehidupan sosial. Benar. Ya, sebagai contoh Pak Markus, semisal budaya bermasyarakat. Bagaimana SMAK Frateran ini mengajak anak-anaknya untuk pandai berbudaya, pandai bermasyarakat yang tentunya menjadi pribadi yang nantinya ketika lulus dari SMAK Frateran itu mereka bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Sekolah ini berada di tengah-tengah perkampungan. Dengan demikian, kami tidak bisa lepas dari tetangga kiri kanan. Betul. Dan anak-anak terbiasa bergaul dengan masyarakat sekitar. Anak-anak dibiasakan untuk menyapa tetangga kiri kanan. Baik dengan kata-kata tetapi juga dengan perbuatan, dengan kegiatan. Maka kegiatan anak-anak seringkali dibuat dalam rangka menyapa masyarakat sekitar yang plural. Apapun kondisi mereka, apapun budaya agama mereka. Wih, luar biasa sekali Pak Markus. Saya bisa menangkap kalau saya dulu zaman sekolah begini Pak Markus. Pokoknya orang tua saya itu kalau pas terima rapot nilai harus baik. Saya harus menjadi anak yang pintar demi masa depan yang cerah. Namun bagaimana Pak Markus sebagai kepala sekolah yang memimpin SMAK Frateran ini berkaitan dengan pendidikan yang seperti itu, apakah masih berlaku Pak Markus? Saya melihat berbeda. Berbeda. Bedanya di mana Pak? Ya, menurut saya pribadi,
Pendidikan tidak bisa dinilai dengan angka. Pendidikan tidak bisa dinilai dengan bidang-bidang akademik. Pendidikan itu sesuatu yang utuh. Betul. Justru menurut saya, masyarakat dan bangsa ini sekarang membutuhkan pemimpin-pemimpin yang memiliki pribadi yang kokoh. Dan pribadi yang kokoh tidak bisa dicetak hanya dengan mengandalkan nilai-nilai akademik. Hanya mengandalkan nilai-nilai akademik. Buktinya memang yang pintar kadang malah salah jalan begitu ya, Pak Markus. Saya melihat kalau apa harapan dari Pak Markus seperti itu berarti ada keunggulan tersendiri nih dari SMAK Frateran Malang. Kira-kira keunggulannya di mana sih Pak SMAK Frateran Malang ini? Ya, keunggulan memang tidak bisa dilihat secara kasat mata ya. Tetapi inilah yang kami cita-citakan sejak dulu. Lulusan SMAK Frateran haruslah menjadi pribadi-pribadi yang kokoh. Pribadi yang kokoh adalah pribadi-pribadi yang mampu beradaptasi dengan situasi apapun. Dunia berubah begitu dahsyat dan lulusan SMAK Frateran Malang harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Lulusan kita bukanlah orang-orang yang siap pakai, karena hal yang sudah dipersiapkan di sekolah kadang-kadang tidak dibutuhkan di masyarakat. Yap. Maka harus siap berubah setiap saat. Harus siap berubah setiap saat. Benar. Wow, keren sekali. Ada yang belum mengenal SMAK Frateran sampai di sini? Wah, kapan-kapan yuk main ke SMAK Frateran, boleh. Baik, saya lanjutkan Pak Markus. Saya pernah mendengar bahwa di SMAK Frateran itu punya program double track. Mungkin Pak Markus memperjelas apa itu program double track? Baik, program ini sebenarnya sudah ada sekitar 9 tahun yang lalu, namanya Life Skill. Life skill. Program ini dibuat untuk memberi bekal keterampilan kepada lulusan SMAK Frateran yang tidak bisa lanjut ke perguruan tinggi. Mereka diberi bekal keterampilan untuk siap kerja. Nah sekarang Provinsi Jawa Timur menggelorakan program double track dengan tujuan membekali lulusan SMA agar dapat langsung bekerja. Maka sebenarnya SMAK Frateran sudah lebih dulu mengadakan itu. Dan kami ingin membuatnya lebih baik lagi supaya langsung bisa menjawab kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Wow, jadi kalau saya misalkan sekolah di SMAK Frateran, saya keluar dari SMAK Frateran dalam artian lulus, saya sudah mempunyai keterampilan sendiri begitu ya Pak ya? Benar. Dari program yang ditawarkan. Program double track itu apa saja sih Pak Baik. Markus? Untuk saat ini yang sedang kami godok, kami persiapkan adalah program perhotelan dan pariwisata, kemudian IT, dan yang ketiga otomotif ini yang sedang kami persiapkan. Otomotif. Ya. Baik. Wow, ini tentunya dalam masyarakat ketika anak SMAK Frateran lulus akan sangat berguna sekali ya Pak Markus ya. Iya, benar. Wow, keren. Baik, yang ditawarkan ada program double track. 9 tahun lalu dimulai dengan program life skill. Siapa ini yang minat masuk di SMAK Frateran? Cus langsung ya datang ke SMAK Frateran Malang. Berarti kalau tadi SMAK Frateran punya double track, apakah ini menjadi keunggulan tersendiri Pak bagi SMAK Frateran? Ya. Dalam artian mungkin ada sekolah lain yang belum mempunyai program ini, di mana sekolah-sekolah lain kalau saya melihat ya mereka masih mengutamakan prestasi siswa dalam bidang akademik. Ya, prestasi bukan tidak penting. Prestasi akademik tetap dibutuhkan. Tetapi setiap orang memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Dan anak-anak kita tidak bisa dipaksakan untuk mati-matian berjuang merebut prestasi akademik. Mereka punya bakat yang luar biasa di banyak bidang. Dan itu yang sampai sekarang jarang diperhatikan. Maka kami ingin memperhatikan bakat-bakat itu dan mengembangkan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Karena masyarakat membutuhkan pengembangan bakat-bakat sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan, sesuai dengan yang anak-anak miliki. Oke, Pak Markus, berbicara tentang dunia SMA.
Pak Markus tentunya tidak jauh dengan permasalahan anak-anak SMA. Ya. Kira-kira apa sih yang sering terjadi dalam proses pendidikan, proses belajar anak SMA di sekolah ini? Ya, pendidikan di SMA itu sebenarnya perpaduan kerjasama antara sekolah, para guru, para orang tua, masyarakat, dan siswa itu sendiri. Yang sering menjadi hambatan adalah ketika terjadi perbedaan persepsi, perbedaan konsep antara sekolah dengan orang tua. Sering itu Pak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Contohnya demikian, sekolah memang membiarkan anak-anak berproses untuk menghadapi kesulitan-kesulitan. Sebab dengan cara itu anak-anak akan menjadi semakin dewasa. Tetapi ada orang tua yang melihat itu tidak baik, mereka membela. Jadi ketika anak-anak berhadapan dengan guru yang keras lalu dimarahi, kadang-kadang orang tua membela. Padahal kami berpikir anak-anak itu justru harus berhadapan dengan hal itu supaya pribadinya semakin kuat, dia semakin dewasa, semakin berani. Ini contoh kecil. Contoh kecil. Pernah terjadi masalah besar Pak terkait dengan pembelajaran karena adanya pro dan kontra antara sekolah dengan orang tua? Pernah. Jadi misalnya demikian. Jadi anak-anak kadang kami beri kesempatan untuk magang kerja. Magang kerja itu maksudnya anak-anak belajar keterampilan tetapi juga belajar kedewasaan. Tetapi ada orang tua yang protes keras, kenapa? Loh, anak saya ini di rumah itu saya cintai, kenapa di sini harus belajar angkat meja, angkat kursi, dia itu anak mama. Nah, ini contoh kecil yang kadang-kadang membuat kami harus bersabar dan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa anak-anak sekarang ini tidak hanya butuh ilmu, tapi juga butuh kedewasaan sikap, butuh sikap-sikap yang hebat, yang tangguh untuk masa depan. Wow, luar biasa. Memang ya, ketika program sekolah itu disosialisasikan kepada orang tua, dalam proses sosialisasinya mungkin belum terlihat masalahnya apa. Namun dalam perjalanan pasti ya Pak ya, kerikil-kerikil kecil itu akan terlihat. Namun kalau mendengar penjelasan dari Bapak Markus ini, tentu arah pendidikannya jelas bahwa seperti yang dikatakan Bapak Jokowi, pendidikan karakter itu yang sekarang perlu diutamakan. Begitu ya Pak Markus ya? Benar sekali. Oke, baik Pak Markus, sekarang saya mau menanyakan sedikit ini tentang HUT sekolah atau ulang tahun sekolah. Ya. Usia 32. Usia 32 itu kalau bagi sekolah usia matang atau bagaimana Pak menurut Pak Markus? Usia 32 harus sudah menjadi usia matang. Harus sudah menjadi usia matang. Ya. Tentu dari awal berdirinya SMAK Frateran hingga saat ini, SMAK Frateran itu menghadapi tipe atau kaum pembelajar yang berbeda. Kalau sekarang ini kan kita ada di era milenial. Era milenial itu pendidikannya yang cocok, yang pas untuk mereka itu sama dengan era sebelumnya atau ada perbedaan Pak Markus? Nah, disinilah menurut saya yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi anak-anak masa sekarang harusnya mendapat pola pendidikan sesuai dengan zaman anak itu. Guru-guru yang hidup dari abad ke-20 tidak boleh memaksakan model pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak yang hidup pada abad ke-21. Maka guru-guru harus belajar terus untuk mengenali tipe-tipe, mengenali jenis-jenis anak-anak yang hidup pada masa ini. Orang tua juga harus tahu itu. Dengan demikian, maka proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah akan menjadi sesuatu yang nyaman bagi anak-anak, bukan menjadi beban. Bukan menjadi beban. Meskipun kadang-kadang sekolah, kalau saya melihat anak-anak itu malah cenderung saat ini anak-anak sekolah menjadi beban, begitu ya Pak Markus ya. Padahal harapannya dari sekolah itu bahwa seorang siswa harus memprioritaskan belajar, begitu ya Pak Markus. Benar. Itulah pendidikan di SMAK Frateran mengutamakan pendidikan karakter yang disupport, didukung oleh keterampilan personal yang tadi didukung oleh program double track. Terakhir Pak Markus, harapan Pak Markus selaku Kepala Sekolah SMAK Frateran Malang bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Apa Pak Markus? Ya,
Secara umum saya berharap agar pendidikan di Indonesia itu menghargai martabat manusia. Kalau pendidikan sekarang ini diarahkan kepada generasi muda, maka generasi muda itu harus dilihat sebagai subjek yang harus diperjuangkan bersama. Mereka adalah anak-anak yang lahir di abad 21 dengan tantangan yang dahsyat dari kemajuan yang dahsyat. Karena itu mereka harus dididik untuk menjadi manusia-manusia yang dahsyat pula. Karena mereka harus berhadapan dengan perubahan yang dahsyat. Kalau mereka menjadi pribadi-pribadi yang lembek, mereka akan kalah oleh perubahan. Maka dibutuhkan pribadi-pribadi yang tangguh. Seperti moto dari SMA Kafrateran Malang. Moto SMA Kafrateran, Smak Fram, tangguh. Ya, demikian perbincangan saya dengan Bapak Markus selaku Kepala Sekolah SMA Kafrateran Malang. Oh, yang keberapa Pak ini? Pak Markus ini Kepala Sekolah yang keberapa? Yang ke-10. Yang ke-10. Di usianya yang ke-32 tahun, Sobat Frateran. Ya, dalam perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang dahsyat ini, SMA Kafrateran Malang hadir untuk menciptakan, untuk mendidik para generasi milenial menjadi pribadi yang tangguh. Terima kasih Sobat Frateran, jangan lupa untuk senantiasa menonton tayangan podcast SMA Kafrateran Malang. Smak Fram, tangguh.